Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Surat Al-Mujadalah surat 58 ayat 11. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi ini, hari Ahad, kita dapat kembali melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan mengikuti kajian kita pada pagi ini. Tentunya ada hal yang sangat luar biasa. Di antara saudara-saudara kita ada yang sedang terbaring mungkin di rumah sakit atau di tempat karantina. Jangankan untuk duduk di majelis ilmu, katanya untuk napas saja sangat menderita bagi orang-orang yang kena virus corona. Demi Allah kita bisa duduk di sini bukan karena kita hebat menjaga protokol kesehatan, tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menolong kita sehingga kita selamat. Sebab kita tidak tahu siapa yang kena dan siapa yang belum kena, siapa yang bawa virus dan siapa yang bersih. Tapi Allah menolong kita dari virus yang berbahaya ini, maka jangan lupa kita harus bersyukur terus kepada Allah. Dan semoga kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya ilmu ya. Sebab syarat ibadah itu ada dua. Satu, niatnya harus ikhlas. Buah dari tauhid kita wa asyhadu an la ilaha illallah adalah setiap yang dilakukan itu harus ikhlas, diniatkan hanya untuk Allah. Yang kedua adalah harus benar secara syariat. Siapa yang beribadah tidak mengikuti syariat Rasul, bahwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah, ini makanya karena dari buah akidah ibadahnya ingin diterima Allah, tentu ibadahnya juga akan serius, tidak main-main. Kalau ibadahnya hanya sekedar menutupi malu atau rutinitas ritual, nggak harus punya ilmu, hanya datang aja sholat pulang, nggak ada manfaatnya, nggak ada tahu maksud ibadahnya, tidak menikmati sujudnya, tidak menikmati rukunya, tidak menikmati zikirnya, sebab hanya rutinitas ritual saja. Tapi kalau tujuannya untuk Allah, didorong karena tauhid, dari dasar tauhid yang benar, maka tentunya enggak main-main ibadah itu. Sebab kita tanggungannya ya, ibadah itu ingin Allah ridho. Ingin Allah ridho karena ingin selamat, karena kita yakin penyelamat hanya satu, Allah. Ya, penyelamat kita dunia akhirat Allah. Nah, dengan demikian maka bagaimana kita bisa main-main ibadahnya, bisa asal ibadah kalau memang ibadahnya didasari dengan akidah yang benar, tujuannya hanya satu, lillahi ta'ala. Maka dengan demikian betapa pentingnya akidah, kekuatan akidah yang tadi akan melahirkan butuhnya ilmu. Kalau kita beribadah dengan niatan ikhlas tadi, maka sangat butuh ilmu itu. Takut ibadahnya nggak benar,
Maka nuntut ilmu itu merupakan satu kewajiban dan akan serius. Orang yang merasakan butuhnya ilmu, duduk di majelis ilmunya akan sangat serius, sebab merasakan butuh, apalagi membahas masalah fikih misalnya, yang tentunya ini kaitannya dengan benar dan tidaknya ibadah kita. Harapan supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu sekalian, sebelum nanti saya lanjut masalah ibadah yang harus dengan ilmu, tapi yang harus dicatat benar-benar dalam hati Bapak Ibu adalah bahwa syarat ibadah diterima oleh Allah itu ada dua itu. Satu, niatan yang ikhlas, yaitu hasil daripada akidah asyhadu alla ilaha illallah, bahwa tiada yang berhak diibadahi dengan sebenarnya kecuali Allah. Maka semua yang kita lakukan hanya satu tujuan, lillahi ta'ala. Yang kedua adalah syariatnya harus benar, yaitu gambaran atau hasil daripada syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Diutus untuk apa? Untuk menjadi contoh sampel manusia yang sesuai dengan syariat, yang sholatnya itu sudah dibenarkan oleh Allah, sudah dinyatakan benar, yang wudunya, yang semua, yang kepemimpinannya, bahkan yang perangnya, sehingga sudah disempurnakan, ditegaskan Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sudah sempurna tuh, jangan ditambah lagi. Kalau ditambah berarti Nabi nggak sempurna. Kalau mau bikin lagi ritual selain yang dicontohkan Nabi, berarti Nabi itu nggak sempurna. Berarti kita tuh berkhianat kepada Nabi. Ya, kalau kita bikin lagi, kata Nabi malam Jumat tuh amalannya ini, lalu kita bikin amalan-amalan selain yang dicontohkan Nabi, seakan-akan Nabi nggak sempurna mencontohkan apa yang sudah dicontohkan. Nah, makanya ini tentang ibadah, makanya harus betul-betul gambaran dari akidah kita bahwa wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah bagaimana kita memahami, mengetahui bahwa setiap ibadah itu, khususnya yang ritual, adalah yang sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Nah, boleh kita ngarang-ngarang atau bikin inovasi ya dalam ibadah, tidak boleh, tapi harus yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, saking hebatnya bagaimana itu pentingnya ilmu, maka kedudukan ilmu di hadapan Allah itu luar biasa. Ini supaya jemaah semangatlah untuk menuntut ilmu, jangan malas. Ya, dan dari siapapun ya, ilmu itu dari siapapun, sebab tidak ada salahnya menuntut ilmu itu. Ada dua, satu kalau lupa kita ingat lagi, kalau belum tahu kita jadi tahu. Ya, kalau belum tahu jadi tahu, tambah ilmu. Kalau sudah tahu tapi lupa, diingatkan lagi. Jadi nggak ada ruginya duduk di majelis ilmu ya, tidak ada ruginya. Pasti Allah akan berikan rahmatnya. Ya, kemudian para ibu sekalian, saya didasari dari Al-Quran tadi surat 11, surat 58 ayat 11. Tadi mohon maaf saya belum nulis materi. Surat 58 surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah hanya akan meninggikan ya beberapa derajat bagi orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Jadi yang ditinggalkan derajatnya itu hanya dua orang, yaitu orang yang beriman dan yang berilmu. Sementara banyak orang menyibukkan diri supaya mulia itu dengan jabatan, dengan harta. Padahal tidak sedikit orang yang bekerja keras mencari kehormatan dengan harta, akhirnya terhinakan dengan harta itu sendiri. Saya pernah bawa jemaah umroh, pulang umroh sampai di Cengkareng, dijemputnya bukan oleh keluarga tapi sama KPK. Dijemputnya sama KPK, kan sedih sekali Pak. Dia mungkin mengejar kekayaan itu supaya rumahnya lebih hebat, mobilnya paling mewah, dan merasakan hebatnya. Padahal tertipu itu dengan mengejar kemuliaan dengan dunia. Nah, ini gambaran dunia, saking buruknya orang yang mengejar gambaran dunia. Nabi pernah
dari pasar bersama para sahabat, lalu melihat bangkai kambing yang sudah busuk, dan bilang, siapa yang mau membeli bangkai kambing ini? Ya Rasul, jangankan beli, dikasih aja nggak mau. Kata Nabi apa? Inilah gambaran dunia di hadapan Allah yang kalian rebutkan dan kalian cita-citakan. Naudzubillah, kita kan ingin sekali dunia ini merupakan bagian tujuan utama dalam hidup. Padahal kalau tujuannya dunia, tidak akan tercapai kemuliaan dan kebahagiaan. Yang ada akan terpuruk dalam kehinaan, sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan jabatan dan sebagainya. Tapi yang dimuliakan adalah orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Jadi jadikan rumah kita mulia dengan ilmu, bukan dengan segala peralatan yang serba mewah, tapi dengan ilmu. Jadikan hiasannya adalah bagiannya adalah buku-buku yang bisa dibaca setiap saat. Beli buku-buku yang banyak, tentunya buku-buku yang referensinya yang bagus, yang di dalamnya terdapat hadis-hadis yang sahih. Kalau nanti ada tamu saudara kita, kan kita bisa hadiahkan buku, dan luar biasa kan itu pahalanya, daripada menghadiahkan hadiah hanya sekedar saja kita kasih lalu habis. Mendingan kasih dia, misalnya cara sholat yang sesuai dengan sunnah Nabi, cara wudhu yang benar, cara puasa yang benar, ya seperti itu. Kasih hadiah kan luar biasa itu, dan dia baca mendapat kemuliaan kita, mendapat kebaikan kita. Nah baik, para jemaah sekalian, dan sekali lagi betapa pentingnya ilmu dalam hidup, sebab menjadi bagian diterima atau tidaknya ibadah kita tergantung bagaimana mengikuti atau tidak dengan syariat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah mendudukan ilmu luar biasa. Keutamaan majelis ilmu, satu, dimudahkan jalanan menuju surga. Kalau Bapak Ibu bercita-cita ke surga, ya harus rajin datang ke majelis ilmu. Itu. Tapi sampai di sini ya harus serius. Kalau nggak serius tadi ya bagaimana bisa dapat ilmu? Ya, apa godaannya Pak kalau duduk di majelis ilmu? Yang paling berat apa? Ngantuk ya, iya. Apalagi alasannya kan Ustaz saya kan bangun jam 2 tahajud. Jadi ya pas pengajian ngantuk. Makanya apa katanya, mohon maaf, jangan mencari sederan selain Allah. Baik Ibu, sekali lagi bahwa kalau ingin dimudahkan kita untuk menuju surganya Allah, maka salah satu jalannya adalah memudahkan kita untuk jalan ke majelis ilmu. Hadis sahih ini, man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, ini hadis ini, mohon disimak. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Tuh, jaminan Pak. Ini hadis Rasul, hadis riwayat Tirmidzi, nomor hadis 2682. Kemudian Abu Dawud nomor hadis 3641. Disahihkan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Nih ya. Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi thariqan min turuqil jannah. Siapa yang ingin dimudahkan Allah menuju surga, masuk surga, maka harus memudahkan dirinya untuk datang ke majelis. Atau siapa yang memudahkan dirinya untuk datang ke majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan menuju ke surganya Allah. Nah ini, bagaimana kita bisa ke surga kalau tidak punya ilmu? Nah, Imam Syafi'i menyampaikan bahwa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup sukses dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup sukses akhirat, artinya masuk surga, harus dengan ilmu. Wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin hidup bahagia sukses dunia akhirat harus dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu susah Pak. Ya. Kemarin Pak Ustaz Jafar menyampaikan bagaimana kalau di antara sholat yang tidak diterima itu adalah atau yang diperintahkan Rasul untuk diperbaiki karena memang dia tidak punya ilmu. Baik, ini semoga sekali lagi dalam sekali itu senang datang ke majelis ilmu. Pak, kalau kita di Madinah ya Pak, kita ada halaqah, ada pengajian nih per bahasa
ada berbahasa Pak. Ada yang bahasa India, ada GHC Pak. Wah, itu banyak bahasanya kita ya nggak ngerti. Bahasa India. Ada yang bahasa Urdu, ya bahasa Pakistan. Ada yang dari Mesir, Turki, dari Mesir. Alhamdulillah kita bangga di pintu 29 ada yang bahasa Indonesia, yaitu Ustadz Firanda, dan sekarang udah beberapa Ustadz yang ngisi di sana. Di pintu 19, pintu 19 dari pintu utama ke arah kanan. Nah itu di situ, dan Indonesia paling banyak Pak, dan paling kelihatan kecil-kecil. Kalau yang dari Turki kan gede-gede, Pakistan, yang kita banyak dan paling banyak Pak. Coba Bapak nanti kalau ke Madinah, soalnya itu dilakukannya sore atau habis subuh, ya, atau habis subuh. Biasa di pintu 19 itu luar biasa Pak. Sekarang juga kalau di sana kalau Jumatan, Bapak kan kalau di sana orang Indonesia itu kadang-kadang kelihatan ngerti Pak kalau lihat Jumatan, kalau khutbah tuh betul-betul mangut-mangut Pak. Sekarang pakai bawa headset Pak, pakai FM, pakai radio FM. Saya lupa itunya katanya Pak, 95 itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, baik di Masjidil Haram atau baik di Masjidil Nabawi. Jadi kalau ingin mengerti apa yang dibacakan disampaikan oleh khatib, kita bawa HP. Kadang-kadang di pintu-pintu utama itu dikasih headset kita, lumayan dapat headset gratis. Ngantri di situ, kita dapat. Itu di situ udah Indonesia kode FM-nya berapa gitu ada apa namanya Mas, yang vendor tuh yang di Kaidis itu kayak itu ya, kita bisa langsung untuk kedengar betapa mereka itu di sana sangat mementingkan sekali tentang ilmu. Ada halaqah setiap habis maghrib sampai ke isya, walaupun sudah azan sebelum sholat isya itu dilanjutkan, nanti sesudah iqamah baru tidak lagi dilanjutkan. Sekali lagi sekalian betapa pentingnya menuntut ilmu, sebab ini merupakan salah satu jalan terbaik untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa ke surga kalau kita tidak punya ilmu? Jangankan untuk ke surga, untuk dapat pekerjaan aja kita harus punya ilmu. Apalagi ini untuk ke surga yang nikmat sempurna, yang langgeng. Tentunya juga harus kerja keras untuk untuk punya ilmunya. Yang kedua, keutamaan ilmu, mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ya, tidaklah suatu kaum berkumpul, yang kita nih, yang di masjid nih, tidaklah suatu berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, masjid, bukan di pos hansip, kumpul, bukan di pasar, bukan di jalan, tapi di rumah Allah. Lalu apa yang datang? Lalu membaca kitab Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, saling bertadarus, saling mengingatkan, ya, saling mengkaji. Tidak hanya membaca, saling mempelajarinya. Ya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Apa itu sakinah? Para jemaah, sakinah kan kalau menikah semoga keluarganya sakinah. Apa sakinah? Ayo, kan sering bilang sakinah. Sakinah itu ketenangan. Nah, sakinah itu ketenangan. Mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah. Mawaddah itu kalau
ulama menerjemahkan itu kasih sayang atau cinta kasih yang tidak membutuhkan balasan. Itu mawaddah. Jadi cinta orang tua sama anaknya itu mawaddah. Kan ada mahabbah, ada mawaddah. Mawaddah itu seperti orang tua nggak ada batasan. Anaknya Badung aja cinta ada, kasihan sayang. Suami istri, nah itu harusnya mawaddah. Cintanya yang tidak mengharapkan balasan, tapi betul-betul cinta yang tulus. Kalau kita tulus semakin tua tidak melihat kekurangannya, tetapi melihat apa Bu? Kelebihan. Kelebihan langkah, kelebihan berat badan. Katanya gini Bu, kalau sudah mawaddah, ini kan bapak-bapak ini, maaf bapak-bapak kalau sudah umur bapak-bapak umur 30 tahun, 40 tahun ke bawah, itu ngoroknya itu masih beraturan Pak. Enak dengarnya. Tapi kalau udah 40 tahun ke atas, ngeri Pak. Berhenti Pak. Nah, istri yang mawaddah itu melihatnya itu ketika berhenti itu takut banget, takut nggak balik lagi. Maka ketika alhamdulillah masih ada. Sayang Pak, betapa sayangnya mawaddah itu di atasnya adalah kasih sayang Pak. Nah, suami juga melihat istri ya begitu Pak. Istri kalau udah 40 tahun ke atas kan, mohon maaf nggak jelas ya. Di mana yang tinggal gitu. Ya, tapi nggak melihat itu, makin terlihat kekurangan, makin sayang. Maka kalau sudah gitu akan tercapai warahmah, baru tuh bercucuran rahmat-rahmat Allah di rumah kita. Tapi kalau saling makin sering melihat kekurangan lalu menjadi bahan ejekan, bahan berantem, nah ini kan. Nah ini, jadi sakinah adalah ketenangan. Fa'alaihi sakinah, dia akan mendapat ketenangan. Jadi orang-orang yang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, insya Allah nggak ingat corona, kadang-kadang lupa saking asiknya kita membacakan ayat-ayat Allah. Ya. Wa'alaihi sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah, dan akan mendapatkan curahan rahmat Allah. Kalau Pak Ustaz Jafar sering menyampaikan bahwa masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Ya, jadi kita ke surga kalau dibeli untuk membeli surga dengan amal nggak bakalan terbeli. Maka kita beramal karena ingin mendapatkan rahmat Allah. Karena pantas dirahmati, orang yang ngaji itu pantas dirahmati. Yang serius ingin amalnya benar itu kan ngaji. Yang serius ngajinya itu dapat rahmat Allah. Yang duduk di majelis ilmu di rumah Allah tidak langsung pulang, kan ada yang langsung pulang, ada yang ya kita musnudon yang pulang karena ada hajat, tapi nggak ada hajat nggak apa-apa, merasakan nggak pentingnya ilmu, ya gimana bisa dapat rahmat Allah? Lalu nanti sholatnya nggak betul, wudunya nggak betul, ibadahnya nggak betul, sikap hidupnya nggak betul, nggak benar. Nah untuk itu maka pantas mendapatkan rahmat. Maka tadi yang dapat rahmat, yang ke majelis ilmu dimudahkan untuk mendapat surganya Allah, sebab akan mendapatkan rahmat Allah. Alaihi sakinah wa ghasyiyatuhur rahmah wa khafathumul malaikah. Ini mereka akan dilingkupi para malaikat. Dijelaskan ini dalam oleh Al-Mula'ali Al-Khari, maknahu ma'unatu wa taysirul mu'nati bisabdi bisai bitolabi. Maknanya mereka akan ditolong dan dimudahkan dalam upaya mereka menuntut ilmunya. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu dengan serius, Allah mudahkan untuk memahaminya. Nah, lalu nanti mudahkan untuk mengamalkannya. Tapi syaratnya tadi harus sungguh-sungguh, untuk mendapatkan ilmu itu. Ya, sekali lagi akan diliputi oleh malaikat. Dan yang hebat lagi, ini yang hebat lagi. Wa dzakarahumullahu bi man 'indah. Kemudian mereka akan disebut-sebut oleh Allah, akan disebut-sebut oleh Allah. Ini yang hebat.
Jadi ini yang duduk di sini itu Allah tahu kok. Allah tahu. Ini ada Pak Dewi, Pak Dewi, Pak siapa? Nah, ini ada Pak siapa lupa semuanya. Saya harus absen satu persatu. Itu Allah tahu Pak, jangan takut nggak tahu, Allah tahu. Dan apa yang Allah ini kan Allah sebut-sebut kita loh di hadapan malaikat-malaikat Allah yang dekat dengan Allah, yang lebih hebat daripada kita. Ya artinya malaikat kan zikirnya itu luar biasa, doanya dikabulkan Allah. Jadi Allah bilang tuh lihat si Adam sedang duduk di majelis ilmu. Ini kan hebat Pak. Nah kita andai doakan Allah tahu kita adalah sering datang ke majelis ilmu, tentunya doanya juga dikabulkan Allah. Kalau kita ingin ke surga, kita Allah tahu. Ini misalnya kita ingin ke surga tapi jarang ke majelis, bahkan tidak. Lalu Allah melihat kita di mana jadinya. Lalu rahmat Allah untuk kita di mana jadinya. Ibadahnya salah, hidupnya salah, mengikuti aturan Allah karena enggak datang ke majelis ilmu pun enggak merasa butuh. Naudzubillah. Kalau yang serius, yang butuh, ya pantas dapat rahmat. Dan Allah sebut-sebutkan kita di hadapan malaikat Allah. Dan malaikat itu mungkin doanya juga baik, semoga tuh yang duduk di masjidmu diampuni dosanya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan untuk masuk. Kan luar biasa. Ya, jadi ini kehebatan duduk di majelis ilmu. Apa tadi kehebatannya? Satu, mendapat ketenangan. Yang kedua, dapat rahmat. Yang ketiga, diliputi malaikat-malaikat. Yang keempat, disebutkan Allah di hadapan malaikat yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, merupakan jihad fisabilillah. Nah, ini luar biasa Pak. Kita nggak bisa jihad lagi seperti orang-orang Palestina Pak. Apa kalau ke Palestina, anak-anak di sana kalau ditanya hidupnya ingin jihad aja, anak kecil aja siap untuk melawan Yahudi, walaupun hanya dengan ketepel, dengan batu seadanya, tapi hatinya untuk jihad luar biasa mereka. Kita kan tidak bisa seperti mereka orang yang di Palestina untuk melawan Zionis Yahudi. Nah kita jihadnya itu ya seperti ini. Ya kemarin kita berkurban di bulan Dzulhijjah. Ini juga kan nilai ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih hebat daripada berjihad di jalan Allah. Lebih hebat daripada berjihad, kecuali orang yang datang ke medan perang dengan hartanya dan jiwanya dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Nah ini jihad kita. Nah termasuk datang ke majelis ilmu ini butuh jihad, ya, bernilai jihad. Man dakhala masjidana hada liyata'allama khairan aw yu'allimahu kana kal mujahidi fi sabilillah wa man dakhalahu li ghairi dzalika kana kan nadiri ila ma laysa. Barang siapa yang memasuki masjid kami ini Masjid Nabawi yang disampaikan, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, baik yang belajar atau yang mengajarkannya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah, seperti orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Harusnya kan niatnya itu menuntut ilmu. Kalau tahu hari Ahad pagi ini ada kajian, sudah diniatkan di rumah Pak. Nah, di samping kita sholat subuh berjamaah, saya akan mengikuti kajian. Lalu duduk kita di sini mengikuti kajian. Nah, ini benar-benar mendapatkan nilai sama dengan berjihad fisabilillah. Ini nilai jihad hebat luar biasa. Baik, selanjutnya para jemaah sekalian, lalu dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumahnya. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian majelis ilmu, bahkan selama dia berada di majelis ilmu dan selama ada di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumahnya. Ini
hadis Rasulullah, idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma ata masjidan kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa sabbaka baina asabi'i. Jika seorang berwudu di rumah kemudian mendatangi masjid, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga ia kembali, maka janganlah ia melakukan seperti ini. Kemudian beliau mencontohkan tasbih. Nah, jangan tasbih Pak. Apa itu tasbih? Yaitu menjali jari-jari begini nih Pak. Nah, kita kan kalau habis sholat duduk kan enakan begini. Padahal Nabi melarang kita berbuat tasbih Pak. Begini. Ya kan pakai zikir gitu. Ya enggak yang dilarang itu duduk lalu berbuat tasbih dengan jari-jari tangan. Jadi sambil menunggu kita berbuat tasbih. Nah ini wasabaka baina asabi. Jadi di sini sampaikan bahwa tasbih itu adalah menjalin jari-jari tangan yang tadi gitu. Nah ini kan kadang-kadang kita nggak tahu, kadang-kadang refleks kita suka membuat tasbih namanya. Sesungguhnya itu tidak boleh dan tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hadis riwayat dari Hakim nomor hadis 744, lalu Ibnu Huzaimah nomor hadis 437. Disahihkan oleh Albani dalam Irwaul Ghalil ya, jilid 2 halaman 101. Nah, sekali lagi bahwa dicatat terus Pak sholat dari mulai Bapak berangkat. Tadi yang ada yang berangkat misalnya 3:30 datang ke sini, wudu di rumahnya, datang ke sini sholat tahiyatul masjid, lalu duduk baca Quran, zikir, tasbih, tahmid, kemudian lalu adzan berkumandang, kemudian melakukan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh, khairu minad dunya wa fiha, itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Terus sampai Bapak Ibu sekarang duduk di majelis ilmu lalu ikut di sini untuk pengajian, itu terus mendapatkan nilai-nilai kebaikan ya, dan ini dibutuhkan Pak. Nanti kita beramal soleh itu dibutuhkan. Kalau kurang amal soleh ketika ditimbang nanti kita nyeselnya luar biasa. Bapak nanti baca surat Al-Mu'minun ya, surat Al-Mu'minun dari ayat 90 terus sampai akhir. Bagaimana ada di ayat 99 dari 99 100 terus sampai akhir itu surat Al-Mu'minun, ada penyesalan orang-orang yang kurang beramal soleh. Hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla. Itu surat Al-Mu'minun ayat 100 ayat 99 dan 100. Sehingga apabila maut datang kepada salah satu di antara kalian, kepada orang-orang yang lalai, yang malas ibadah, qala berkata rabbirji'un, kembalikan aku, minta dikembalikan untuk apa? La'alli a'malu sholihan, untuk melakukan amal-amal soleh. Bima taraktu kalla, ya, yang telah aku tinggalkan dahulu. Orang lain ke masjid, duduk majelis ilmu, dia nggak ikut. Orang lain jamaah, dia nggak ikut. Ngumpul di depan, ada berkumandang, yang lain ke masjid, dia malah ke rumah. Yang lucu lagi, parkirnya di masjid, sholatnya di rumah. Gimana ini ceritanya? Parkir sini masjid, mobilnya di masjid, depan masjid, tapi kok sholatnya nggak di masjid? Nggak ada di sini, nggak ada Pak. Nggak ada, di Afrika banyak. Gimana? Nanti di akhirat baru nyesel Pak. Dia nggak beramal soleh, diajak ngaji nggak mau, ngaji ngaji aja gitu aja. Apalagi ayo ngaji, siapa yang itunya, yang ngasihnya? Si Pak udah biasa tuh, paling juga nanti ngantuk. Ustaz dijadikan pel tidur. Udah biasa lah, udah di rumah aja, sama aja nonton TV. Gitu loh Pak. Nanti orang-orang yang diajak untuk beramal soleh dan dia tidak mau, dia baru rabbirji'un, kembalikan aku ya Allah. Aku ingin seperti ngaji. Tapi udah di alam kubur, sudah ada barzakhun, ada dinding yang tidak bisa ditembus, tinggal nyesel aja.
nyesel yang tidak bisa diperbaiki. Nah, ini diantara yang mendatangkan banyak amal soleh adalah duduk di sini di majelis ilmu dengan serius, karena tadi merasa butuhnya ilmu untuk meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Nah, jadi maka ini dari mulai wudunya Pak, dari rumah, duduknya sampai sholat Isra, nah, ini terus mendapatkan ini kebaikan-kebaikan. Ya. Kemudian lalu dicatat amalnya di Iliyin. Jika seorang berangkat ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian di majelis, ada pengajian majelis ilmu, hingga waktu sholat selanjutnya, semisal pengajian antara maghrib dan isya, maka ia terus dicatat amalnya kebaikan yang dia lakukan di masjid, yaitu di Iliyin. Rasulullah bersabda, sholatun fi akhari sholatin la lagwa bainahuma kitabun fi Iliyin. Seorang yang setelah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan lagau itu kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di Iliyin. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 1288, disaksikan oleh Albani dalam Sahih Abu Dawud. Dijelaskan Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Rahili, ya, bahwa catatan amal Iliyin adalah catatan amal yang tidak akan rusak dan tidak akan dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak akan terkurangi sedikit pun. Oh, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita rajin duduk di majelis ilmu, di masjid, atau menunggu dari sholat ke sholat sambil diskusi, diskusi agama, mendengarkan tausiah seperti sekarang, itu punya catatan amal istimewa yang akan disimpan di Iliyin namanya. Jadi kita yang tidak akan rusak, nanti akan dibuka di hari kiamat, dan itu merupakan amal yang terhebat buat bekal kita di akhirat. Namanya Iliyin. Pada sekalian, nah, cuma di sini tadi tidak melakukan lagau itu kesia-siaan. Duduk sih duduk, tapi nggak ada nilai. Nah, ngobrol tapi ngobrolin hal yang tidak bagus, apalagi ngobrolin orang. Duduk di masjid di tempat yang mulia, habis sholat nunggu sampai sholat berikutnya, tapi malah ngobrolin orang. Ini cilaka. Ya, di dalam Al-Quran yang tentang bulan haram, wala tudlamu fihinna anfusahum, Allah jadikan dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini kita masih berada di bulan haram, bulan yang apabila kita beramal soleh itu nilainya berbeda, dilipat gandakan. Tetapi wala tudlamu fihinna, jangan kau mendolimi dirimu di bulan itu. Artinya kalau kau berbuat dosa di situ, dosanya juga berlipat ganda. Hati-hati, ini bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sekarang nih kita masuk bulan Muharram. Nah, untuk itu maka beramal kita di bulan ini berbeda, Pak. Sholatnya, ngajinya, tahajudnya, infaknya, zikirnya, semua nilainya dilipat gandakan. Tapi hati-hati, kalau kita berbuat maksiat pun kebangetan di bulan yang dimuliakan Allah, berani. Nah, sama kita beramal di tanah haram Mekah Madinah. Di Madinah min alfi sholatin fi masiwa 1000 kali lipat. Di Mekah mimpi anti alfin 100.000. Tapi kalau berbuat dosa pun sama. Artinya tidak sopan banget. Kita di tanah suci aja berani berbuat maksiat, apalagi di luar tanah suci. Di masjid sama ini. Di masjid berbuat kebaikan Allah lipatkan. Tapi kalau berbuat maksiat di masjid tentunya jauh lebih keji dibanding di luar masjid. Maka ketika kita mengisi waktu di masjid, baca Al-Quran, ya, diskusi tentang kebaikan, jaga mulutnya, jaga hatinya, jaga proses sikapnya, supaya bernilai di hadapan Allah. Lebih-lebih kalau diisi dengan kajian-kajian, tentunya ini luar biasa, ya, akan memiliki catatan amal yang hebat, yaitu di Iliyin, di tempat yang terbaik di hadapan Allah SWT.
Inilah Bapak-Ibu sekalian hebatnya ilmu. Ya, satu, saya kembali, yang pertama adalah akan dimudahkan Allah untuk mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin bercita-cita ke surga, mohon maaf kalau malas ke majelis ilmu, bagaimana kita bisa tahu jalan menuju surganya Allah? Sebab menuju surga Allah bukan tidak main-main. Nah, sekali lagi, jangankan menuju surga Allah, untuk kita dapat kerjaan aja harus punya ilmu. Apalagi ini untuk meraih kesempurnaan kenikmatan yang jaminannya kehidupan akhirat itu adalah bahagia yang tiada hentinya. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan ketenangan, rahmat, dan dimuliakan para malaikat. Bahkan disebut-sebut Allah di hadapan malaikat yang ada di arsy, di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah merupakan jihad fi sabilillah. Kita tidak bisa jihad, ya jihad kita adalah seperti ini, melakukan kebaikan-kebaikan, dan diantaranya duduk di majelis ilmu. Apalagi jihad melawan ngantuk, ya, melawan malas, itu juga jihad. Yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali ke rumah. Ini kan amal yang luar biasa, amal soleh yang kita butuhkan nanti saat amal kita dihisab. Dicatat amalannya di Illiyin, kitab catatan amal baik yang disimpan Allah nanti dibuka di akhirat, yang tidak dikurangi dan tidak akan rusak. Nah, ini subhanallah. Sebab kalau terus diingatkan dengan majelis, bagaimana bisa rusak? Orang yang rusak itu habis beramal lalu dia keluar, tidak lagi datang ke majelis ilmu, lupa lagi, maka dirusak dengan dosa-dosanya. Tapi kalau sering terus ke majelis ilmu, kita akan terus diingatkan, maka kita itu akan utuh, tidak rusak, dengan sebab yang merusak amal adalah perbuatan dosa-dosa kita. Ini yang harus kita jaga. Jadi sekalian, ini yang saya sampaikan hanya tambahan sedikit aja bahwa pentingnya ilmu. Kadang-kadang kita untuk sholat saja kurang ilmu, Pak. Ya, padahal sholat itu tidak hanya datang sini lalu sholat. Ada syarat sah sholat. Yang mungkin nanti dibahas masalah fikih sebagai penting. Syarat sah sholat itu syarat yang harus dipenuhi sebelum kita sholat. Satu, misalnya kita suci dari hadas. Hadas itu ada dua, hadas kecil, hadas besar. Nah, hadas kecil disucikan dengan berwudu. Nah, harus tahu wudu. Kalau wudunya salah, nah kayak kemarin, wudunya salah, ya sholatnya nggak diterima Allah. Kunci sholat diterima adalah dari wudunya dulu. Nah, wudunya harus tahu ilmunya, bagaimana cara wudu yang benar. Ada syarat sah wudu ada lagi. Supaya wudunya benar itu apa? Harus memenuhi syaratnya. Misalnya airnya harus suci dan mensucikan. Airnya harus sampai ke kulit anggota wudu. Ada ibu-ibu pakai apa tuh, kutek apa kitek? Kutek. Nah, itu kan cat. Karena bodoh nggak tahu lagi wudu dipakai tuh si kutek. Lah nggak sah karena airnya nggak sampai ke kulit kuku karena terhalang oleh cat kuku, atau pakai make up yang tebal sehingga airnya nggak masuk, nggak nyampe ke kulit muka sebab terhalang oleh make upnya tadi. Nah, ini karena kebodohan sehingga tidak sah wudunya, atau wudunya asal-asalan, nyuci kakinya nggak digosok-gosok, ya sehingga ada bagian yang tidak terbasuh. Nah, itu kan tidak sah wudunya, maka tidak sah sholatnya. Ini syarat sah wudu. Harus tahu, cara wudunya harus tahu. Yang membatalkan wudu harus tahu. Kemudian ada lagi harus suci dari hadas besar. Hadas besar sesudah ibu-ibu sesudah haid, ada yang mewajibkan mandi besar. Ya, satu adalah bersetubuh. Habis bersetubuh wajib kita mandi besar. Kemudian keluar sperma wajib mandi besar. Kemudian haid wajib mandi besar. Nah, itu yang wajib besar. Sebelum kita mandi besar ya tidak sah ibadahnya. Harus disucikan dulu dengan mandi besar. Cara mandi besarnya harus tahu. Ini ibu-ibu yang punya anak yang beranjak balik, hati-hati loh. Kewajiban ngasih tahu. Tanya anaknya yang udah SMP kelas 1 atau kelas 6, yang laki-laki. Kalau perempuan kan haid kelihatan. Tapi kalau laki-laki kan nggak ngerti. Kita udah mimpi basah apa belum? Tanya, Dek udah mimpi basah belum? Apa itu? Terangkan.
Nah kalau kamu mimpi basah, nanti harus mandi besar. Ini cara mandinya harus dikasih tahu. Kalau enggak, dosa loh Bapak Ibu. Anak-anak kita dalam keadaan junub misalnya, dia sholat nggak ngerti karena kita nggak kasih tahu. Nah ini betapa pentingnya ilmu. Ya, kalau bapak-bapak anak-anak nggak ngerti agama, bapak-bapak nanti yang dituntut di akhirat harus betul-betul dipelajari dan dididik anak-anak kita. Mandi besar, kemudian adalah suci dari najis. Jadi najis ini kalau kita sholat bernajis tidak sah. Sebab salah satu syarat sahnya sholat harus suci dari najis. Di antara najis itu adalah air kencing itu najis, kotoran itu najis. Ya, air kencing najis. Dalilnya itu ada seorang badui datang ke masjid lalu pipis di masjid. Sahabat marah sekali. Nabi bilang jangan dimarahin, dia tidak tahu. Ya. Kemudian Nabi menyuruhnya membersihkan itu bekas kencingnya orang Badui sebab itu adalah najis. Lalu tentang kotoran Nabi pernah dalam perjalanan tidak ada air, Nabi meminta batu untuk mensucikan. Nabi sehabis hajat, lalu sahabat mengambilnya tai kering, tai unta kering mungkin atau tai kering. Nabi menolaknya dan itu adalah karena najis, nggak bisa. Nah, ini hadis-hadis kita harus tahu. Nah, yang paling bahaya untuk anak-anak kita dan kita sendiri ini di perjalanan kita pakai celana lalu kita buang air kecil dan berdiri misalnya dan cipratan dari pantulan dari buang air kecil kita kena celana kita lalu pakai sholat, sah nggak sholatnya? Tidak sah karena pakaiannya harus suci dari najis. Dia berpakaian najis, harusnya dibersihkan dulu. Nah kayak begitu. Kenapa? Karena tidak tahu ilmunya sehingga ibadah asal-asalan. Kenapa ribet sekali? Nah untuk meraih surga Bapak harus serius sekali lagi. Harus serius dengan baik-baik. Harus tahu ilmunya. Ya, kalau tidak ya kita ternyata amal kita di sana karena tidak memenuhi syarat ternyata tidak menjadi amal kebaikan. Alhamdulillah min dzalik. Nah, kemudian harus masuk waktu sholat dan sebagainya. Baik, pada sekalian mungkin ada pertanyaan silakan, tapi jangan yang sulit-sulit. Kalau tidak kita sedih. Ibu-ibu ada pertanyaan Bu? Ibu sudah paham semua ya. Bapak mungkin ada tentang kajian silakan. Ini jawabannya ini tanya. Jadi batasan sunat fajar itu apakah sebelum fajar atau setelah fajar? Baik Pak. Yang kan ada subuh itu kan waktunya kan setelah fajar. Iya Pak. Jadi ada dua versi jawabannya. Ada dua versi ya Pak. Salat fajar. Baik Pak, pertanyaan baru saya belum mendapatkan kalimat tadi, tapi saya beberapa kajian Pak bahwa yang tepat sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh. Jadi secara logika aja Pak, waktu fajar adalah waktu subuh, bukan sebelum subuh. Waktu fajri, Bapak kalau lihat jadwal sholat di Mekah nggak ada subuhi, tapi adanya apa? Fajri, waktu subuh. Walaupun saya baca di fikih sunnah ada sebagian pendapat ulama bahwa sholat fajar itu mungkin 10 menit sebelum adzan, tapi yang lebih kuat adalah sholat fajar adalah sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah qobliyah fajar. Ya, sholat subuh adalah sholat fajar, sholat fajri. Ya, nah untuk itu innal fajri kana mashuda, maka sholat subuh itu disaksikan malaikat di surat Al-Isra bahwa sholat subuh itu disebut sholat fajar, maka sholat sunnahnya juga disebut sholat fajar. Nah, jadi bukan sebelum subuh, tapi yaitu qobliyah subuh disebut juga sholat fajar tadi. Ya Pak, ada lagi? Ibu-ibu 1-0 Bu. Cukup ya Pak? Nah, baik, kita sambil nunggu waktu seru
Berarti sekali mudah-mudahan ini sekali lagi kita tidak merasakan bosannya untuk terus mendapatkan ilmu ya, selama ilmu itu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bermanfaat untuk kita, khususnya apalagi untuk namanya ibadah. Ada yang ibu sana, silakan Bu. Ya Kak, saya mau nanya, perhitungan di dalam waktu terbit matahari itu sudah masuk pada waktu isya atau kita harus nambah 15 sampai 20 menit ya, seperti yang sering disampaikan di dalam makam-makam itu Kak. Jadi perhitungannya kalau saat ini hari ini kan 5.56. Betul. 5.56 itu sudah masuk isya, kalau kita harus nambah 15 menit lagi untuk lebih amannya di dalam melakukan sholat isya. Terima kasih. Waktu syuruk ya Bu. Baik Bu, ya waktu syuruk kan hadis yang sahih ya dari Nabi, siapa yang melaksanakan sholat subuh kemudian kita duduk di masjid sampai datangnya waktu syuruk, maka dia mendapatkan nilai. Lalu dia melaksanakan sholat sunnah, maka sama dengan berhaji bersamaku sempurna. Nah ini hadisnya. Waktunya kapan? Ya, waktu syuruk ini ya adalah waktu kalau melihat secara umum Pak, baik di sini atau di Mekah, waktunya itu jaraknya 1 jam sesudah sholat fajar. Nah, kemudian ada yang berpendapat apa yang tadi itu saya sering juga ikut kajian di kajian salaf ya, bahwa tidak langsung melakukan syuruk itu ketika sampai pada satu, maka lebih sempurnanya dilebihkan sekitar 15 menit. Memang ada kajian seperti itu. Tapi waktunya sih sudah memasuki waktu syuruk sesudah datangnya waktu syuruk yang sudah ditetapkan dalam waktu-waktu yang ada di baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu sudah memasuki waktu syuruk. Ada lagi hadis bahwa waktu syuruk adalah waktu duha yang dipercepat. Artinya waktu duha itu kan matahari naik sepenggalan. Tapi kalau kita berada di masjid lalu duduk sampai waktu syuruk itu namanya waktu duha yang dipercepat. Artinya tidak kalau lebih itu tidak apa-apa gitu. Kalau lebih, malah kalau kurang bagus. Nah, lebih kan dari waktu tepatnya waktu syuruk dilebihkan gitu. Ketika sampainya pada waktu ini kan udah bunyi. Nah, lebih beberapa menit baru kita melaksanakan sholat isyraq, itu lebih bagus daripada kita langsung ketika masuk langsung melakukan sholat isyraq, kecuali ada hajat misalnya, sebab itu sudah masuk pada waktu isyraq. Jadi ini kesepakatan waktu yang sudah disepakati secara umum, artinya bukan sekedar membuat waktu. Sebelum ini kita lihat juga berdasarkan orang-orang yang paham tentang pengaturan waktu ya, baik di sini atau di masjid-masjid di luar negeri, di Madinah sudah ada di situ waktu syuruk. Sekarang udah rata-rata di masjid itu ada waktu, jadwal waktu, dan di situ sudah ada waktu syuruk. Nah untuk itu makanya ketika sudah sampai waktu silahkan. Tapi kalau mau dilebihkan untuk lebih meyakinkan hati, teman-teman hati, silahkan. Ya, sebab itu juga disebut waktu duha yang dipercepat. Baik, para sekalian, sudah sampai pada waktu syuruk, dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga sekali lagi kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan Allah catatkan amal kita di Illiyin, dan semoga kita mendapatkan perlindungan Allah dan keselamatan, dan kita mohon kepada Allah semoga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.